Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pelantikan 2 menteri dan 3 wakil menteri digelar pada Rabu siang. 7 ketua umum parpol koalisi hadir bersama sejumlah pejabat tinggi negara menyaksikan prosesi pelantikan. Selain Menteri Perdagangan yang kini dijabat Zulkifli Hasan dan Menteri ATR Kepala BPN Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto, Presiden juga melantik Wakil Menteri ATR Kepala BPN Raja Juli Antoni yang merupakan politisi PSI, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wampi Wetipo yang sebelumnya Wamen PUPR, serta Sekjen Partai Bulan Bintang Afrian Syah Nur menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Presiden menyebut penunjukan Zulkifli Hasan dan Hadi Cahyanto melalui berbagai pertimbangan, termasuk rekam jejak dan kemampuan. Presiden berharap kedua menteri dapat segera bekerja untuk menyelesaikan persoalan pangan, kebutuhan pokok dalam negeri, dan sengketa lahan. Dengan pengangkatan saudara-saudara. Presiden Joko Widodo akhirnya merombak Kabinet Indonesia Maju untuk ketiga kalinya pada Rabu siang. 2 posisi menteri dan 3 posisi wakil menteri baru dilantik di Istana Negara Jakarta. Kita bergabung dengan rekan Yunia Harsari langsung dari Istana Negara Jakarta untuk informasi selengkapnya. Yunia, apa sebenarnya alasan yang melatar belakangi perombakan dan mengapa sosok-sosok tersebut yang kemudian dipilih oleh Presiden? Selamat sore Egan dan Zakia. Alasan pasti apa sebenarnya dibalik dari perombakan kabinet atau reshuffle ini dan mengapa sosok-sosok tersebut yang kemudian dipilih oleh Presiden Joko Widodo? Tentunya hanya Presiden Joko Widodo sendiri yang tahu pasti alasan dibalik hal-hal tersebut, karena memang sekali lagi reshuffle adalah merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Namun kalau kita mengutip dari apa yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung beberapa saat sebelum pelantikan, disampaikan oleh Pramono bahwa sebenarnya apa yang terjadi hari ini memang merupakan buah dari pemikiran yang sudah cukup matang dan juga diskusi yang cukup panjang antara Presiden dengan pihak-pihak yang terkait. Pramono bahkan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memang butuh refreshing begitu dari anggota-anggota dari Kabinet Indonesia Maju itu sendiri yang kemudian di reshuffle beberapa diantaranya pada siang hari tadi. Kalau kita mengutip dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sendiri usai pelantikan, Egan dan juga Zakia, reshuffle kali ini bertujuan karena Presiden Joko Widodo ingin ada sosok-sosok yang bisa bekerja tidak hanya untuk menyelesaikan hal-hal yang makro, namun juga Presiden butuh sosok-sosok yang bisa detail mengerjakan dan menyelesaikan hal-hal yang juga mikro gitu. Nah, disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sosok-sosok yang kemudian dipilih mengisi kursi baik itu menteri dan juga wakil menteri ini diklaim sudah memiliki sejumlah rekam jejak, pengalaman dan tentunya skill manajerial yang baik. Egan dan juga Zakia. Ya, bagaimana terkait khusus kepada 2 menteri baru, apakah mereka sudah memiliki strategi untuk menyelesaikan masalah yang ada sesuai dengan target dari Presiden? Tadi kami mencoba untuk mengonfirmasi hal tersebut, Egan dan juga Zakia, usai pelantikan kepada baik Zulkifli Hasan dan juga Hadi Cahyanto. Untuk Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan kepada kami awak media, pihaknya meminta waktu sekitar 1 hingga 2 hari ke depan untuk kemudian melihat lebih dekat masalahnya apa, begitu, dan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kemudian memunculkan strategi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kementerian Perdagangan. Nah, kalau dari Presiden sendiri sudah ada fokus utama yang harus diselesaikan oleh Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan yang baru. Yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo adalah yang terpenting terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat. Dan salah satunya yang memang masih menjadi polemik dan ditunggu-tunggu penyelesaiannya oleh masyarakat adalah terkait isu stok dan juga harga minyak goreng di pasaran. Dan memang ini menjadi satu hal yang tadi disampaikan juga oleh Zulhas, sapaan akrabnya akan menjadi fokus utama, dan ia juga menyatakan akan melanjutkan beberapa hal baik yang sudah dilakukan oleh Menteri Perdagangan sebelumnya dan juga dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai salah satu menteri yang ditunjuk oleh Jokowi ikut membantu menyelesaikan masalah minyak goreng. Sementara untuk Hadi Cahyanto sendiri ada 3 poin utama yang dititipkan oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah terkait
dengan sertifikat rakyat yang harus mencapai target 126 juta sertifikat rakyat. Yang kedua adalah terkait sengketa tanah, beberapa diantaranya juga terkait dengan overlapping milik beberapa instansi dan juga milik masyarakat. Dan yang terakhir yang dititipkan oleh Presiden Joko Widodo adalah terkait permasalahan lahan dan tanah untuk ibu kota Nusantara. Sementara demikian, Egan dan Zakia, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunia Harsari atas laporan Anda.